Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Bu Guru akan menerangkan tentang isi daripada buku Pondok Ramadan yang telah Bu Guru bagi kemarin. Namun sebelumnya Bu Guru mohon bagi anak-anak yang belum mendapatkan buku Pondok Ramadan, hari ini dimohon segera mengambil di sekolah. Bapak Ibu Guru hari ini masih tetap ada di sekolah, nanti sekitar sampai jam 11 menunggu kalian yang belum mendapatkan buku Pondok Ramadan. Anak-anakku sekalian, berhubung hari ini mulai Pondok Ramadan hari pertama itu kita masih libur, namun pembelajarannya tetap dilaksanakan secara daring. Untuk itu Bu Guru mau menjelaskan bagaimana kalian cara mengisi materi yang ada dalam buku Pondok Ramadan yang telah Bu Guru bagi kemarin. Yang pertama, silahkan dibuka halaman 15 bab 3, kegiatan ibadah di bulan Ramadan. Di situ ada beberapa kolom: jurnal kegiatan ibadah harian, pelaksanaan sholat fardu dan sunnah. Yang pertama adalah tanggal Ramadan. Jadi untuk kolom yang pertama itu tanggal hari selama bulan Ramadan mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Kolom yang kedua itu ada tulisannya puasa, di bawahnya puasa ada tulisan Y. Y itu anak-anak, artinya yang melaksanakan puasa. Jadi kalau kalian melaksanakan puasa, misalkan hari pertama itu dikasih tanda centang. Kemudian selanjutnya kan ada tanda T. T itu tidak melaksanakan puasa. Bagi yang tidak melaksanakan puasa itu ya dikasih huruf T untuk kolom yang pertama itu yang ada nomornya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian bila kalian halangan, ini biasanya bagi anak perempuan yang sudah balik kelas 5 atau kelas 6, itu bagi kalian berhalangan, kalian kan tidak berpuasa, itu kolom yang kedua itu dikasih huruf H. Kemudian jika kalian tidak puasa, misalkan sakit, itu dikasih tanda huruf S. Paham ya anak-anak ya? Jadi jika melaksanakan puasa, kotak yang nomor 2 itu dikasih huruf Y. Tidak berpuasa dikasih huruf T. Sedang haid dikasih huruf H, dan jika sakit diberi tanda huruf S. Untuk kolom yang ketiga itu adalah sholat 5 waktu. Anak-anak, sehari semalam kita melaksanakan sholat 5 waktu mulai subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Jika kalian sholat subuh, maka kolom sholat subuh yang di bawahnya itu dikasih tanda centang. Kalau tidak, dikasih tanda silang ya. Misalkan si A subuh bangun sholat subuh berjamaah atau sendirian, itu nanti dikasih tanda centang. Kemudian si B kok tidak sholat, bangkong, bangunnya jam 8 pagi, itu berarti tidak sholat subuh, berarti dikasih tanda silang. Begitu seterusnya anak-anak. Untuk kolom selanjutnya itu sholat sunnah. Sholat sunnah ini sudah sering Bu Guru jelaskan, baik itu sholat tahajud, sholat rawatib, dan sholat sunnah, sholat duha. Untuk sholat duha biasanya akan dikerjakan di pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 11 siang. Bila kalian melaksanakan sholat sunat, misalkan sholat tahajud, itu di bawahnya sholat tahajud itu dikasih tanda centang.
Kalau tidak, berarti tanda apa anak-anak? Tanda silang. Bila kalian sholat duha, di bawahnya sholat duha itu dikasih tanda centang. Kalau enggak ya dikasih tanda silang. Ini harus jujur loh ya. Kalau memang kalian sholat, ya sholat dikasih tanda centang. Kalau enggak, jangan dikasih centang. Dosa. Ini bulan puasa, enggak boleh goroh, harus jujur. Kolom selanjutnya adalah keterangan. Di situ di bawahnya ada tulisan jamaah, munfarid, absen. Apa jamaah? Jamaah itu artinya sholat secara berjamaah. Kalau munfarid itu artinya sendirian. Jadi kalau kalian sholat sendirian itu di bawahnya keterangannya itu ya di bawahnya munfarid itu berarti dikasih tanda centang. Kalau absen itu artinya tidak sholat, beling, bolos. Biasanya ini sholat subuh anak-anak yang sering bolos ya. Itu seterusnya. Kemudian yang terakhir itu adalah paraf imam atau orang tua. Di situ nanti orang tua kalian kalau sudah mengerjakan ini ya, mengerjakan jurnal ini, kalian silakan minta tanda tangan kepada orang tua atau imam sholat tarawih. Oke. Paham anak-anak? Terima kasih. Ini adalah keterangan untuk yang halaman 15. Itu seterusnya. Kemudian yang terakhir itu adalah paraf imam atau orang tua. Di situ nanti orang tua kalian kalau sudah mengerjakan ini ya, mengerjakan jurnal ini, kalian silakan minta tanda tangan kepada orang tua atau imam sholat tarawih. Oke. Paham anak-anak? Terima kasih. Ini adalah keterangan untuk yang halaman 15. Sama 16 ini sama. Kan ini keterangannya bulan puasa selama 1 bulan. Kemudian untuk selanjutnya silahkan dibaca lagi halaman 17. Dibuka halaman 17 buku Pondok Ramadan. Di situ ada keterangannya pelaksanaan sholat tarawih. Di bawahnya itu ada kolom, yang kolom 1 adalah tanggal, yang kedua tarawih dan witir. Di bawahnya kolom sholat tarawih dan witir itu ada tulisannya J, M, kemudian T atau H. Anak-anak, J itu artinya melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Kalau M, melaksanakan sholat tarawih secara munfarid atau sendirian. Jadi artinya J itu jamaah, M munfarid. TH itu tidak melaksanakan. Kalau H itu artinya haid. Ya. Jadi kalau misalkan hari pertama kamu melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, maka yang J itu yang dicentang. Kalau tidak berjamaah, berarti yang dikasih tanda centang itu yang M. Kalau misalkan tidak sholat karena haid, ya di bawah TH itu yang dikasih centang. Kolom kedua, ceramah agama. Anak-anak, biasanya di musola atau di masjid itu setelah sholat tarawih, di situ biasanya dikasih semacam mau'idatul hasanah, dikasih ceramah oleh kiainya. Kalau misalkan itu ada ceramahnya, maka di situ diisi penceramah itu namanya siapa gitu, di bawahnya misalkan Pak Muhammad atau Bapak Sultan atau yang lainnya. Tema, judul ceramahnya itu apa? Misalkan
Birrul Walidain atau tentang malam Lailatul Qadar, itu nanti diisi di bawahnya yang kolom tema itu. Untuk kolom yang terakhir itu paraf imam atau orang tua. Jadi nanti kalian setelah mendengarkan ceramah itu, bukunya ditunjukkan kepada imamnya atau penceramahnya. Di situ kalian minta tanda bukti, tanda tangan. Sudah paham ya anak-anak ya? Untuk keterangan halaman 17 sampai halaman 18 itu sama ya, tentang sholat tarawih. Kemudian untuk halaman 19 dan 20 itu tentang pelaksanaan tadarus Al-Quran. Biasanya setelah melaksanakan sholat tarawih, anak-anak akan melaksanakan tadarus, ngaji, deres Al-Quran, baik itu di masjid, di musola, atau di rumah kalian. Bila kalian melaksanakan tadarus Al-Quran, maka kalian harus mengisi kolom ini. Soal nanti akhir pondok Ramadan, buku pondok Ramadan ini dikumpulkan di guru kelas masing-masing untuk dinilai anak-anak. Jadi jangan lupa ya diisi semuanya. Pada tanggal 1, misalkan kalian tanggal 1 Ramadan nanti malam ya, ngaji juz 1, maka di situ di kolom yang bawahnya juz itu diisi juz 1. Suratnya surat apa? Apa surat Al-Baqarah, apa surat Al-Fatihah, atau yang lainnya diisi surat Al-Baqarah gitu ya. Ayat berapa? Misalkan ayat 1 sampai ayat 20 atau ayat 20 sampai 30, terserah sesuai dengan ngaji kalian. Keterangan tadarus sendiri. Untuk yang keterangan itu kalian diisi tadarus atau sendiri. Kalau tadarus itu maksudnya yang ngaji di musola atau di masjid. Kalau yang sendiri itu yang ngaji di rumah. Kalau tadarus di masjid yang dikasih centang itu di kolom tadarus. Kalau ngaji sendiri yang dikasih centang itu di kolom yang sendiri. Begitu seterusnya nanti sampai tanggal 30. Dari sini anak-anak mungkin kalau ada pertanyaan misalkan Bu Guru cara memberi keterangan itu kurang jelas, anak-anak boleh bertanya nanti lewat WA di HP ya, bertanya ke Bu Guru. Karena ya bagaimanapun juga hari ini kita masih libur, jadi Bu Guru tidak bisa menjelaskan secara tatap muka, cukup bisa menjelaskan lewat video ini. Mudah-mudahan apa yang telah Bu Guru sampaikan ini bisa bermanfaat kepada anak-anak. Sekali lagi, semangat, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga sehat selalu, bisa melaksanakan puasa selama 1 bulan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.